jangan langsung bermain supaya tubuh kita sehat, tidak mudah sakit. Ya, jadi baik, berarti Mbak Cindy besok kalau belum berangkat sekolah, rumah yang paling dekat dengan Mbak Cindy siapa? Oh ya, tahu Mbak Esa. Ya, kalau tahu yang ini ya nak ya. Sini diajak pagi, diajak sekolah ya. Siapa tahu nanti ketika Mbak Aisyah datang, Mbak Cindy masih bobok, dibangunkan oleh Mbak Aisyah ya, bisa sekolah bersama-sama. Oke, baik. Anak-anak, sebelum belajar hari ini kita mulai, kita berdoa dulu supaya belajar hari ini berjalan dengan lancar dan juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, ayo Mas Novian, dibimbing teman-temannya berdoa. Tangan di atas dada. Berdoa mulai. Kita nyanyi bersama-sama lagu Indonesia Raya ya. Anak-anak boleh berdiri. Lagu Indonesia Raya. Ikuti sesuai dengan nada yang ada di layar anak-anak ya. Silakan berdiri, sesuai yang belum berdiri. Indonesia.
siap untuk belajar apa belum? Sudah. Biar semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah sekalian, hari ini kita belajar pendidikan Pancasila ya, tentang aku anak Indonesia ya, buka bukunya. Baik, kita hari ini belajar tentang identitas ya. Belajar tentang identitas diri, identitas keluarga, dan identitas orang-orang di sekitar kita, termasuk teman kita. Coba siapa yang tahu tentang identitas? Apa itu identitas? Umur. Jenis kelamin, bangsa, baik hobi juga, alamat juga. Jadi identitas itu adalah hal yang menunjukkan diri seseorang atau diri kalian dan membedakan kalian dengan orang lain. Jadi setiap orang itu mempunyai identitas yang berbeda-beda. Kalian tahu nggak? Ada yang tahu nama-nama teman-temannya ada di rumah? Tahu. Maksudnya tahu, dan mereka pasti punya identitas sendiri-sendiri. Baik, anak-anak sekalian, kenapa sih hari ini kita kok tujuannya apa kita belajar tentang identitas? Supaya apa? Kalian setelah belajar tentang identitas ini, kalian lebih bisa menghargai identitas diri, identitas keluarga, dan identitas teman-teman kita sesuai dengan budayanya, suku bangsanya, sesuai dengan agamanya, bahasanya yang diakui di Indonesia ini. Dan juga anak-anak menjadi semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Kenapa? Indonesia itu karena negara yang besar, yang sangat beragam, beraneka ragam sukunya, tapi bangga mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia ya. Dan anak-anak juga tahu bahwa kita, tempat tinggal kita anak-anak itu adalah sebagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tujuannya anak-anak harus belajar tentang identitas. Baik, kita lihat lagi di layar. Nah, kita akan lihat tentang identitas. Kalian tadi sudah menyebutkan identitas, ada di antaranya itu nama ya dan lain-lain. Coba kita simak dulu video yang ada di layar. Hari ini kita akan mengenal tentang identitas. Apa kalian siap, teman-teman? Coba dijelaskan. Oke. Identitas adalah tentang mengenal siapa kita. Misalnya, siapa yang sedang tahu namanya. Nama kita adalah bagian dari identitas. Misalnya, nama kamu adalah Agung. Nama kamu adalah bagian dari identitas diri kamu. Selain nama, ada juga umur. Siapa yang tahu umurnya? Umur kamu juga bagian dari identitas diri kamu. Misalnya, aku berumur 5 tahun. Identitas diri juga mencakup keluarga kita. Siapa yang sebenarnya ibu kalian? Ayah dan ibu kalian adalah bagian dari identitas kita. Lalu ada tempat tinggal kita. Misalnya, tinggal di rumah yang besar atau kecil, di kota atau di desa. Dan itu juga merupakan bagian dari identitas kita. Dan yang terakhir adalah kesukaan kita. Siapa yang suka warna merah? Ini tentang hobi. Jadi hobi adalah salah satu dari identitas seseorang. Hobinya makan apa? Ini makan es krim contohnya. Identitas diri adalah semua tentang siapa kita dan apa yang membuat kita unik.
Selain identitas, kita juga Ini ada mempunyai ciri khas diri. setiap anak Adalah mempunyai sesuatu ciri khas. yang membuat kita Ada yang berbeda dan unik dari orang lain. ada yang rambutnya keriting, Ada ada yang yang rambutnya lurus lurus. dan ada yang rambutnya keriting. Itu adalah ciri khas kita. Ada yang matanya coklat dan ada yang matanya biru. Itu adalah ciri khas kita. Keragaman identitas yang ada di rumah kita. Juga bisa jadi ciri khas. Ini ada yang suka Setiap orang bernyanyi, punya suara yang berbeda. Seperti lagu yang berbeda-beda. Ciri khas kita membuat kita istimewa dan berbeda dari orang lain. Jadi setiap diri kita mempunyai ciri khas yang unik dan itu sangat bagus. Oke teman-teman, saatnya aktivitas menyenangkan. Kalian akan bermain dengan cermin. Kalian bisa melihat bagian dari wajah kalian serta membuat ekspresi yang unik. Oke teman-teman, sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Nah, itu adalah salah satu video yang menceritakan tentang identitas diri. Tadi di situ kita lihat apa saja yang disebut identitas. Yang terdiri apa saja? Iya, namanya, terus alamat rumah, terus kesukaan atau hobi. Itu termasuk juga salah satu identitas. Ciri-ciri seseorang ya, karena identitas itu adalah ciri-ciri atau tanda-tanda tertentu yang ada pada diri seseorang. Contohnya sekarang yang ada di sini ya, di situ diterangkan tentang warna kulit. Di antara anak-anak ini identitasnya berbeda tentang warna kulitnya. Ada yang sawo matang, ada yang agak gelap, ada yang putih, dan ada juga tentang rambutnya. Ada rambutnya yang panjang, ada yang pendek, dan juga menunjukkan identitas kayak bunda di sini nih. Ini bunda menunjukkan seorang laki-laki atau perempuan? Seorang perempuan. Itu jenis kelamin. Karena jenis kelamin itu hanya ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Baik. Terus bunda juga di sini menunjukkan identitas juga. Bunda pakai apa hari saat ini mana? Pakai kerudung. Kerudung ini adalah juga salah satu identitas seorang muslim perempuan untuk menutup auratnya. Nah, di sini aja sudah diterangkan. Coba ada pertanyaan enggak tentang identitas yang dijelaskan di video tadi? Nana sudah paham apa belum? Jadi semua keragaman yang ada di sekitar itu adalah menunjukkan identitas. Juga termasuk agama anak-anak. Jadi agama itu juga bermacam-macam. Apa saja yang anak-anak ketahui agama di Indonesia? Islam, terus Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, terus Konghucu. Jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Kita sebagai pemeluk agama Islam juga harus menghormati agama lain. Tidak boleh kita saling mengejek, saling saling mengorbankan. Tidak boleh. Karena apa? Itu adalah bentuk keragaman agama yang ada di Indonesia. Dan setiap agama itu mempunyai ciri khas masing-masing. Contohnya beda. Tempat beribadahnya juga berbeda. Terus cara beribadahnya juga berbeda. Terus apanya lagi? Cara salahnya juga berbeda juga. Kitabnya juga berbeda. Itu adalah keragaman. Dan juga identitas diri dan keluarga. Di keluarga contohnya, di keluarga itu ada beberapa identitas. Di keluarga kalian kira-kira ada berapa orang di keluarga? Ini contohnya coba lihat di layar. Ini adalah salah satu contoh dari keluarga, identitas keluarga. Di situ kira-kira di gambar itu ada siapa saja? Ada anak, terus ibu, dan anak. Baik, dari ada ayah, ibu, dan anak. Setiap individu, setiap orang ini mempunyai identitas yang berbeda. Contohnya ayah seorang laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ibu seorang perempuan. Dan ini putra putrinya. Ini
ayah, ibu, terus kakek, nenek, terus paman sama tante juga anak-anak. Jadi ini lebih dari keluarga ini, lebih dari ada seorang ayah, ibu, anak, kakek dan nenek, terus tante. Selain keluarga besar yang ada tante, biasanya anak-anak itu ketemu keluarga besar pada saat apa biasanya? Terus jalan-jalan bersama keluarga apa lagi? Apa sayang? Gimana sayang? Buka bersama ketika puasa bisa. Oh, di ketika waktu momen ulang tahun biasanya kita mengundang keluarga besar bersama-sama untuk berkumpul satu keluarga. Ini termasuk menunjukkan keluarga besar. Baik, selain identitas di keluarga dengan teman-teman dan juga ada identitas sekolah, keluarga di lingkungan sekolah. Sekolah itu juga punya keluarga, itu punya identitas masing-masing. Contohnya di dalam sekolah kita ini ada seorang yang memimpin di sekolah kita siapa? Kepala sekolah. Terus ada lagi siapa lagi? Oh, Bu Guru juga. Terus ada Pak Satpam juga. Ada siswa-siswi ya. Ada Ibu Kantin juga. Jadi ya Pak Kantin juga kata Mas Ardan. Jadi setiap warga sekolah di sini memiliki identitas yang berbeda-beda. Seumpama seorang siswa, identitas seorang siswa, maka apa yang dilakukan di sekolah berbeda dengan kepala sekolah. Ya, apa tugasnya siswa di sekolah? Belajar. Terus tugasnya Bapak Ibu guru kenapa di sekolah? Mengajar siswa-siswi yang sekolah di sekolah tersebut. Jadi tapi di antara warga sekolah identitasnya yang berbeda-beda, tetap satu, semuanya itu bersaudara. Kita harus saling menghormati, harus saling menyayangi. Tetap berbeda-beda juga kalian dengan teman kalian. Semuanya ini Mbak Aisyah dengan Mbak Akila ini berbeda. Mbak Aisyah ciri-ciri apa identitasnya? Identitasnya salah satu yang ada di bentuk fisiknya Mbak Aisyah lebih besar badannya. Mbak Akila lebih tinggi. Suaranya coba, suaranya Mbak Aisyah coba bunyi A. Coba Mbak Akila, coba. Ini suara Mbak Akila lebih rendah daripada suaranya Mbak Aisyah. Itu termasuk salah satu ciri-ciri seseorang. Baik, jadi coba kira-kira setelah melihat ini anak-anak video yang tadi, siapa anak-anak yang kira-kira sayang dengan keluarganya? Siapa yang sayang dengan keluarganya? Siapa yang sayang dengan keluarganya? Pasti kita semua sayang dengan keluarga. Kenapa kita sayang kepada keluarga? Kenapa kita harus sayang kepada keluarga? Karena kita setiap hari kita dengan keluarga bersama-sama saling membutuhkan. Kita juga dari ayah, kita sayang kepada ayah. Kenapa? Ayahnya setiap hari mencarikan nafkah untuk kita. Ibu juga seperti itu, menyiapkan bekal anak-anak, mengajari hal-hal yang kalian tidak tahu. Adik juga seperti itu. Jadi kita harus sayang kepada keluarga. Kira-kira siapa saja yang ada di keluarga kalian? Coba, siapa saja? Ayah, ibu, ada kakak, ada adik, ada siapa lagi di rumah? Ada nenek ada, ya? Ada nenek juga. Tante, ada tante di rumah. Saudara, satu rumah, ada om juga. Ya baik. Jadi di sana setiap orang yang ada di rumah anak-anak itu mempunyai ciri-ciri atau identitas sendiri-sendiri ya. Mereka bisa rukun dah di rumah. Rukun. Kenapa bisa rukun? Mereka karena semua anggota keluarga itu saling tahu identitasnya, tahu kenapa kita kok harus tahu identitas kita itu anak-anak, supaya kita bisa mengenal juga, terus bagaimana kita bisa bersikap seharusnya kepada orang lain, karena kita sudah tahu identitasnya. Contohnya kepada Bapak Ibu guru, anak-anak, karena ada Bapak Ibu guru, anak-anak siswa
supaya apa? Kalian tahu bagaimana cara kita sayang kepada orang lain itu, salah satunya lewat kita harus kenal dulu. Biar coba biar kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Baik, kita minta tolong Mbak Akila sama Mbak Ariel coba di depan untuk saling berkenalan. Ini contoh berkenalan apabila anak-anak tidak kenal satu dengan yang lain, kalian tidak akan sayang ya. Mas Bima, dilihat Mas Bima. Coba sekarang Mbak Akila coba berkenalan sama Mbak Ariel. Namaku siapa? Aku Akila. Aku Edi. Baik. Aku apa? Aku bermain sepeda. Umurmu berapa? 9 tahun. Baik. Terus apa lagi ditanyakan? Tempat tinggalmu di mana? Gimana Mbak Akila? Kalau aku di Sidoarjo. Baik. Nah, ini adalah salah satu contoh perkenalan antara Mbak Akila dengan Mbak Adila. Sekarang anak-anak Mbak Akila jadi tahu apa ya umurnya Mbak Adila berapa Mbak Akila? 8 tahun. Kalau umurnya Mbak Akila berapa? Oh 9 tahun. Ya berarti ini kan berbeda setiap. Ini adalah identitas. Kalau Mbak Adila umurnya 8, Mbak Akila umurnya 9. Terus sekarang Mbak Akila juga tahu apa punya Mbak Adila? Bermain sepeda. Kalau hobinya Mbak Akila berenang. Jadi Mbak Ariel tahu hobi dari Mbak Akila, dan Mbak Akila tahu apa sih kesukaannya Mbak Ariel setiap harinya. Ini adalah contoh, salah satu contoh apa? Perkenalan. Kenapa kita perlu tahu identitasnya? Supaya saling kenal dan saling menyayangi. Tadi agamanya apa ini? Belum tanya tadi. Agamanya pastinya seorang Muslim, karena ini identitasnya Muslim. Salah satunya apa yang ada di dalam diri Mbak Akila sama Mbak Elin? Oh iya, hijab. Baik, Mbak Adil dan Mbak Akila sama-sama memakai hijab. Nah, baik. Silakan duduk. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Adil sama Mbak Akila. Baik, silakan duduk. Baik, sekarang saya minta tolong lagi perkenalan antara Mas Ardan, coba. Ayo Mas Ardan maju dengan Mbak Saril. Baik.
tahu siapa sih teman kita itu? Bisa ya anak ya, semuanya ya? Bisa. Baik, tepuk tangan untuk Mas Adam sama Mas Ari. Selain kita berkenalan dengan orang yang tidak dikenal, biasanya anak-anak itu juga kalau di tempat yang baru, kalian mesti cenderung diam ya, karena tidak kenal. Gimana supaya kenal? Kita juga harus berkenalan. Coba saya minta tolong Mbak Helen. Coba Mbak Helen, bagaimana cara supaya kenal ketika Mbak Helen itu jadi anak baru? Coba Mbak Helen supaya kenal dengan teman-teman yang lain di tempatnya, bagaimana? Mbak Helen harus apa? Perkenalan dulu supaya teman-teman yang lain tahu. Kalau sudah tahu pasti bisa berbaur, dan kalau sudah kenal bisa saling menyayangi. Coba Mbak Helen contohkan ke teman-temannya. Silakan berkenalan. Namanya Mbak Helen. Terus ya, umurnya 9 tahun. Terus hobinya Mbak Helen. Apa hobinya Mbak Helen? Terus apa lagi? Gimana tempat tinggalnya Mbak Helen tadi? Terus agamanya Mbak Helen apa? Muslim. Baik, apa lagi Mbak Helen? Kemudian iya, maksudnya Mbak Helen itu berkelamin perempuan. Ada yang tanya tentang Mbak Helen coba. Siapa yang tanya? Ada yang belum tahu tentang Mbak Helen? Sudah paham? Tadi punya Mbak Helen berapa anak? Hobinya Mbak Helen tadi apa? Belum pernah. Jadi dengan berkenalan, kalian memperkenalkan diri dengan orang yang baru, maka mereka tahu siapa diri kita dan kita bisa berteman dengan baik. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Helen. Teman-teman sekalian, itu tadi adalah contoh-contoh kita mengetahui identitas dari dari seluruh anggota di kelas ini juga mempunyai identitas yang berbeda. Iya, contohnya Mas Bima tubuhnya lebih seger daripada Mas Jan ini. Mas Bima lebih kecil. Nah, ini termasuk salah satu identitas. Terus suaranya Mbak Adla lebih rendah daripada suaranya Mbak Aisyah itu. Terus rumahnya berbeda-beda. Namun meskipun kita berbeda-beda, seumpama ada teman-teman kita atau saudara kita yang berbeda-beda, beda agamanya, beda sukunya, karena Indonesia itu sangat kaya sekali anak-anak. Kenapa sangat kaya? Karena banyak pulau, banyak sukunya, ya, beraneka macam bahasanya, ya, macam-macam. Coba yang ada di Banyuwangi sendiri, ada bahasa Osing, ya, ada bahasa Jawa, ada bahasa Maduranya, ya. Ada yang bahasa Sunda di sini, ada bahasa Bali, bisa bahasa Bali, bahasa sekarang, bisa, ya. Jadi bermacam-macam cara bahasanya itu, tapi kita tetap satu punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Meskipun kita berbagai macam suku, kita berbagai macam bahasa, budaya yang berbeda-beda. Budaya juga bermacam-macam. Di Banyuwangi aja sudah banyak budayanya. Apa contohnya yang kita ketahui di Banyuwangi? Bandrung Saru. Terus apa lagi? Jaranan. Terus apa lagi? Oh, kebo-keboan. Ya, apa lagi? Ada yang mana? Apa saya? Kepang. Oh ya, kepang. Biasanya kita bisa lihat budaya-budaya kita itu pada masyarakat apa namanya? Biasanya. Oh, karnaval. Ya, biasanya ketika karnaval atau ya, itu kita bisa melihat budaya-budaya yang diperlihatkan. Kita bisa tahu, ya. Baik, tapi meskipun bermacam-macam seperti itu, kita harus saling menghormati, harus saling menyayangi, karena kita adalah satu, yaitu tempat tinggal kita juga satu di wilayah kesatuan Indonesia.
masing-masing ya. Di sini nanti ada tentang nama, alamat masing-masing ditulis dan dikerjakan soal-soal yang berhubungan dengan identitas. Jadi berarti identitasnya sendiri-sendiri ya. Nanti ditulis dengan pun nama lengkap apa nama? Apa? Panggilan boleh, nama lengkap, nama panggilan juga boleh. Baik. Ya, itu diisi identitasnya. Setelah itu dikerjakan tugasnya. Namanya boleh langsung ditulis di identitasnya sih Sen. Ya, jadi di identitasnya boleh langsung ditulis. Baik. Dikerjakan tugasnya, diisi identitasnya Sen. Terus di sini ngantuk. Tadi malam ke malam tidurnya? Udah? Oh, jangan bilang pintar ya. Oh iya. Oke. Diisi identitasnya. Setelah itu dikerjakan pemasukannya. Mas Azan. Mas Azan bawa pensil. Boleh, nama panjang juga boleh. Setelah itu dikasih nama panggilannya juga boleh. Apa nih? Ya, silakan dikerjakan. Ya, diisi. Itu adalah contoh dari identitas anak-anak. Ada tadi. Ya. Boleh nama panggilan, juga boleh nama panjang. Ya, bagus tulisannya. Kalau menulis jangan terlalu kecil anak-anak ya. Nah, biar jelas ketika dibaca. Ya, jangan terlalu kecil.
Dilihat lagi dari atas, identitasnya diisi ya. Kalau malam setelah belajar tidurnya jangan terlalu malam ya, supaya tidak nanti ke sekolah ya. Pulang sekolah juga harus istirahat. Identitasnya ditulis ya? Ya, identitasnya ditulis juga sayang. Nah, identitasnya ditulis dengan lengkap. Di situ ada nama, ada alamat, agama, umur, sekolah. Sekolah itu di mana tempat kamu sekolah? Baik. Suku bangsa. Suku bangsa itu adalah ya. Contohnya di Jawa ini ada beberapa suku. Ada suku Jawa, ada Sunda, ada Madura, ya seperti itu. Jadi, ya. Ini identitas diri kalian sendiri anak ya. Ya, dipegang dulu yang sudah. Itu lagi. Mungkin ada yang salah tulisannya. Ya, berapa salah apa? Boleh. Apa itu? Siapa ya? Pakai tulisan tidak baik, boleh. Tidak usah, sudah selesai ininya. Ini sudah selesai apa belum? Apa mas? Mas Rehan, kenapa? Sudah selesai. Sudah selesai. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai dipegang dulu. Diteliti. Ya diteliti dulu. Ya, mungkin ada yang belum. Sambil menunggu temannya yang belum selesai, dikoreksi lagi, diteliti lagi dari atas ke bawah. Ya, mungkin ada jawaban yang kurang tepat. Bagus, tulisannya yang rapi. Sudah selesai Nana? Belum, selesaikan dulu yang belum. Sudah selesai Mbak Ayu? Sudah, baik. Tinggal nunggu siapa ini yang belum selesai? Sudah? Baik. Kalau sudah selesai coba dilihat tugasnya masing-masing. Nah, coba tadi Bunda sudah menerangkan tentang identitas dan berbagai keanekaragaman di Indonesia. Sekarang kita lihat anak-anak pertanyaan atau soal yang Bunda kasihkan ke anak-anak. Selain kalian menuliskan identitasnya, di situ ada beberapa pertanyaan. Sekarang coba nomor 1 kita bahas ya bersama-sama. Coba Mbak untuk pertanyaan pertama, coba Mbak Rara dibaca. Hal yang menunjukkan diri seseorang dan membedakannya dari orang lain disebut apa anak-anak? Identitas. Siapa yang betul? Yang salah boleh dibetul-betul. Nah ini
bahagia, akan nyaman, akan senang. Baik, nomor 4. Ya, nomor 4 coba dibaca Mas Bima. Salah satu cara paling penting Paling untuk berkenalan dengan orang yang berada dalam lingkungan kita adalah berbicara. Berkenalan di coba salah satu cara paling mudah untuk berkenalan dengan orang yang berada dalam lingkungan kita adalah salah satu cara berkenalan yang paling mudah. Menyapanya. Ya, menyapanya. Ya, menyapa. Ya, ya. Boleh. Ya, menyapa. Habis itu mengenalkan. Ya, boleh apa? Boleh menanyakan alamatnya. Ya benar, nggak apa-apa, itu salah satu perkenalan. Ya yang paling mudah, ya. Boleh, ya. Jadi salah satu paling mudah memperkenalkan diri dengan lingkungan dalam menyapanya. Kalian seumpama nggak kenal, ya. Seumpama ada orang baru, kalian tiba-tiba mau berangkat sekolah, ada tetangga baru yang kalian belum kenal. Kalian nggak boleh diam saja. Setidaknya kenalan paling mudah adalah menyapa. Kalau di situ ada orang laki-laki, mari bapak. Ada orang ibu, mari ibu. Ya kita sapa. Itu adalah salah satu cara paling mudah untuk berkenalan. Baik, nomor 5. Kenapa saya? Ya nanti ya. Ada yang salah? Ada yang salah? Ya, baiknya cara kalian berkenalan tadi. Mengetahui identitasnya Kalau belum kenal, belum tahu. Gimana caranya? Harus menyapa dulu tadi ya. Ya, harus menyapanya ya. Ya, kalau ada lewat nggak kenal, ya kita sapa ya. Baik, sekarang nomor 5. Coba dibaca Mas Novian. lingkungan terdekat dengan seorang anak adalah Apa? Lingkungan yang paling dekat dengan anak adalah keluarga. Lalu keluarga. Jadi yang sangat berinteraksi dengan kita itu keluarga. Jadi keluarga apa? Ya, keluarga. Di keluarga kan ada ayah, ada ibu, ada siapa lagi? Ada adik, ada nenek. Itu adalah yang terdekat dengan kita. Jadi lingkungan yang terdekat dengan anak seorang anak adalah keluarga. Nah, baik, yang nomor 6. Coba Mbak Atia dibaca. Siapakah yang dimaksud dengan keluarga ini? Itu anak-anak.
bangsa yang banyak pulau. Iya bangga, kenapa bangga kita sebagai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia? Karena di situ terdiri dari berbagai macam agama, suku, bangsa, terus apa? Bahasa yang berbeda-beda, namun tetap memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Baik, biar kita apa sayang? Iya bangga, kenapa? Harus ada jawabannya. Kenapa kita bangga? Karena kita negara Indonesia. Kenapa? Karena kita terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa, budaya, dan agama yang beraneka ragam. Kita juga harus bangga. Ya, coba nomor 9. Ayo, apa? Siapakah keluarga inti kita? Baik, sekarang yang terakhir, siapakah keluarga besar kita? Tadi tentang hari ini kita belajar apa tuh sekarang? Pelajaran apa? PKN tentang apa hari ini kita belajar? Tentang identitas apa lagi? Selain identitas kita belajar apa lagi? Tentang keragaman budaya di Indonesia. Ya, kita juga belajar tentang bagaimana kita menghargai teman kita, ya, dan juga kita apa? Bangga menjadi warga Indonesia. Kenapa bangga ya? Kenapa kita harus bangga menjadi warga Indonesia? Karena baik, negara Indonesia itu negara yang kaya karena banyaknya suku, pulau, ya beraneka
beragam ada di negara Indonesia. Dan bagaimana kita bisa menghormati di antara banyaknya suku dan budaya yang ada di Indonesia? Bagaimana kita cara menghormati? Dengan cara saling menghargai. Dengan cara apa menghargainya? Ya, dengan cara mempelajari apa budaya-budaya saudara kita, ya, dengan cara menghormati bagaimana mereka apa beragama, beribadah, tidak boleh saling memolok-molok, ya. Baik, itulah anak sekalian, ya. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus saling menghargai, menyayangi, terus kita harus selalu berbuat baik. Kenapa? Kalau berbuat baik, karena orang yang selalu berbuat baik itu kita menjadi tenang, kita menjadi apa? Nyaman. Meskipun kita orang lain belum tentu baik kepada kita, kita harus selalu berbuat baik. Bagaimana kita belajar hari ini? Senang apa tidak? Jadi semoga pelajaran hari ini, belajar kita mulai awal sampai akhir, kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan anak tetap semangat, dijaga kesehatannya. Setelah pulang sekolah harus istirahat, tidur siang. Meskipun sebenarnya harus tidur siang supaya apa? Badan kita setelah tidur akan sehat kembali, semangat kembali. Apalagi sekarang cuacanya lagi tidak tentu, kadang panas, kadang hujan. Jadi anak harus minum air putih, terus istirahat yang cukup. Baik anak sekalian, besok kita lanjutkan lagi pelajaran berikutnya tentang Pancasila. Untuk menanyakan kita belajar tentang tempat tinggal kita, tempat tinggal di NKRI, atau kita adalah bagian dari tempat tinggal kita, bagian dari NKRI, Negara Republik Indonesia. Dan juga anak-anak nanti setelah pulang dari rumah, anak-anak juga dapat tugas dari bunda. Tugasnya apa? Nanti untuk pekerjaan rumahnya, belajar anak-anak menuliskan identitas ayah dan bundanya di rumah, ya. Identitas ayahnya, tentang namanya siapa, alamatnya di mana, umurnya berapa, pekerjaannya apa, dan juga bundanya. Siapa anak? Siap ya? Kalau bunda saya tidak tahu, nanti tanya kepada ayah dan bunda yang di rumah. Apa pekerjaannya? Pekerjaan rumahnya? Apa tugas anak-anak di rumah nanti? Menuliskan identitas orang tuanya. Dikasih foto juga boleh, foto keluarga kalian juga boleh, ya. Yang kecil aja, tidak apa-apa. Oh, tidak ada. Yang di print juga boleh, ya. Di print pakai kertas itu, ya. Boleh, nanti ada ayah, bunda, adiknya juga boleh, neneknya juga boleh, ya. Itu tugas anak-anak. Baik, hari ini kita sudah apa sayang? Boleh keluarga, foto keluarga besar juga tidak apa-apa, ya. Yang penting anak-anak menuliskan identitas orang tuanya, ayah dan bunda dulu. Baik, dirapikan. Pelajaran ini kita selesai, ya. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Anak-anak juga saling menyayangi, saling menghargai, tidak boleh suka bertengkar, ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa dulu. Ayo Mas Alfian, jangan teman-teman itu doa. Tangan di atas lidah.